warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Laila dan kita akan belajar tentang binatang. Ini sudah pekan kedua loh teman-teman. Ada yang tahu tidak pekan kedua kita belajar tentang binatang apa? Ya, betul sekali, kita mau belajar tentang binatang serangga. Yuk kita kenalan dengan binatang-binatang serangga. Nah, Bu Guru punya lagu nih tentang hewan-hewan serangga. Siapa yang mau dengar? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Semut berjalan dengan rapi, dengan rapi, dengan rapi. Semut berjalan dengan rapi, dengan rapi. Kupu-kupu terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Kupu-kupu terbang tinggi, terbang tinggi. Belalang melompat-lompat, lompat-lompat, lompat-lompat. Belalang melompat-lompat-lompat, melompat. Lebah terdengar zzz, 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 zzz. Lebah terdengar zzz, 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 zzz. Nah teman-teman, Bu Laila punya lagu yang kedua nih tentang ciri-ciri hewan serangga. Siapa yang mau nyanyi bareng sama Bu Laila? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, dada, dan perut, dan perut. Kepala, dada, dan perut, dan perut. 2 antena dan 6 kaki. Itulah ciri-ciri hewan serangga. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita belajar tentang serangga. Ikuti Bu Laila ya, kita cari serangga bareng-bareng. Yuk! Mana ya teman-teman serangganya? Hah, apa itu? Hah, teman-teman, kok Bu Guru bisa jadi kecil ya? Lah, banyak sekali lebah yang terbang-terbangan. Teman-teman, karena Bu Guru sudah jadi kecil, Bu Guru jadi bisa lebih jelas loh melihat lebahnya. Kita belajar sama-sama yuk tentang lebah. Wah, banyak sekali. Teman-teman tahu tidak kalau lebah itu terkenal dengan hidupnya yang berkoloni atau berkelompok. Nah, lebah ini mempunyai sepasang kaki dan 2 pasang sayap. Itulah kenapa lebah bisa terbang. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan di atap rumah. Nah teman-teman, dalam satu koloni lebah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada ratu lebah. Ratu lebah ini adalah pemimpin di kelompok tersebut. Jadi dalam satu koloni terdapat 1 ratu lebah. Apa sih fungsinya ratu lebah ini? Ya, ratu lebah ini berfungsi untuk memimpin reproduksi dalam satu koloni tersebut. Nah, jadi dalam satu koloni hanya ada 1 ratu lebah. Kalau ada 2 ratu lebah dalam satu koloni, maka 2 ratu tersebut akan bertengkar untuk memperebutkan tahta dalam satu koloni tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah lebah jantan. Lebah jantan ini berfungsi untuk membuahi ratu lebah. Lebah jantan ini jumlahnya hanya sedikit teman-teman, karena lebah jantan ini fungsinya hanya untuk berproduksi saja. Dan yang ketiga adalah lebah pekerja atau lebah betina. Lebah pekerja ini adalah yang mengumpulkan sari-sari bunga dan juga nektar yang nantinya akan disimpan di dalam sarang lebah. Nah, di dalam sarang lebah itu mereka mengumpulkan makanan untuk mereka dan sisanya juga bisa diminum biasanya sama kita. Biasanya manusia juga mengambil madu lebah untuk kita konsumsi. Nah teman-teman, itu adalah jenis-jenis lebah. Ada berapa? Ada 3. Nah teman-teman tahu tidak, lebah itu menghasilkan apa? Madu. Iya, madu itulah yang dihasilkan dari campuran nektar dan sari bunga tersebut. Itulah yang menjadikan madu seperti yang kita minum. Nah teman-teman, madu itu banyak sekali loh manfaatnya. Bahkan tertera dalam Al-Quran bahwa madu itu dan lebah itu manfaatnya banyak sekali. Masya Allah ya teman-teman.
Wah, Bu Laila jadi seneng nih ada di antara lebah-lebah ini. Kok lebahnya pergi ya teman-teman? Wah, kenapa lebahnya bisa pergi? Ada lagi yang datang. Wah, belalangnya lompat-lompat. Nah teman-teman, karena sudah ada belalangnya, kita akan belajar tentang belalang. Belalang adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Belalang menyukai alam yang terbuka, yang banyak rumput dan tanaman-tanaman rendah lainnya. Namun ada beberapa spesies belalang yang hidupnya di hutan belantara, dan mereka juga ada yang pemakan lumut. Metamorfosis belalang termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis belalang seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, dia adalah telur. Setelah telurnya menetas, lalu berubah menjadi bayi belalang atau nimfa. Setelah menjadi nimfa, dia berganti kulit sebanyak 4-6 kali, lalu dia berubah menjadi belalang dewasa. Nah, itu dia teman-teman metamorfosis dari belalang. Loh, kok belalangnya pergi? Wah, teman-teman, ada kupu-kupu. Indah sekali kupu-kupunya. Wah, teman-teman, kupu-kupunya terlihat indah sekali ya, karena sayapnya yang bercorak warna-warni. Nah, teman-teman, kupu-kupu ada 2 jenis loh. Yang pertama kupu-kupu biasa dan yang kedua kupu-kupu malam atau ngengat. Kupu-kupu pada umumnya aktif di siang hari, namun ngengat aktif pada saat malam hari. Kenapa dia disebut juga dengan kupu-kupu malam? Nah, kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Jadi ketika kupu-kupu beristirahat, maka dia akan mengepakkan sayapnya dibuka. Kemudian kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cenderung cemerlang. Namun untuk ngengat biasanya cenderung gelap dan kelabu. Mau tahu bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Ini dia. Metamorfosis kupu-kupu diawali dengan telur. Ketika telurnya sudah menetas, lalu berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu hidup dengan menghisap madu bunga, tapi beberapa ada yang menyukai cairan dari buah yang jatuh di tanah. Wah teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa belajar lebih dekat dengan hewan serangga. Masya Allah, tabarakallah, Allah sudah menciptakan hewan-hewan ini dengan segala keindahan dan manfaatnya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya teman-teman, selain lebah, belalang, dan kupu-kupu, masih banyak loh jenis-jenis serangga lainnya seperti kumbang, kepik, lalat, jangkrik, raya, undur-undur, tawon, dan lain-lainnya. Insya Allah nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi bersama mama papa di rumah. Yuk teman-teman, kita pulang ke rumah ikuti Bu Guru ya. Nah teman-teman, bagaimana berpetualangan dengan Bu Laila hari ini? Menyenangkan bukan? Tapi Bu Laila harap teman-teman lebih semangat lagi dan mencari tahu banyak hal lagi tentang serangga lainnya. Bu Laila cukupkan untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di subtema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Jadi tadi aku hanya mimpi.